Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bun, siswa-siswa sekalian, kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan Pancasila oleh saya, Ibu Nina Septiningrum, yang nantinya akan membawa cakrawala luar biasa kepada kalian. Seperti apa elemen kita? Ayo kita simak baik-baik. Pada kali ini kita akan membahas elemen Pancasila, di mana capaian pembelajarannya diantaranya adalah yang pertama, memetakan pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara, termasuk hubungan agama dan negara. Yang kedua, kita akan menelaah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, memetakan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Dan yang keempat, meningkatkan peluang sekaligus menghadapi tantangan penerapan Pancasila di kehidupan global. Nah, luar biasa ya capaian pembelajaran kita. Ayo, mari disimak baik-baik. Kali ini pada elemen Pancasila. Sebelumnya, Bu Nina ucapkan selamat. Kalian berhasil naik ke kelas 11. Jangan lupa materi-materi yang sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Nah, sekedar mengingatkan, di kelas 10 kalian telah belajar menggali ide-ide pokok pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Kalian juga telah menelaah bagaimana praktik berbangsa, serta menganalisis tantangan dan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan dunia yang saling terhubung. Nah, di sini kalian akan belajar topik-topik yang relatif sama, namun dengan kajian lebih mendalam, sebagai kelanjutan dari bahasan sebelumnya. Untuk itu, persiapkan diri kalian dengan mengingat kembali tentang materi Pancasila yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Nah, seperti apa ya serunya? Kali ini akan kita bahas satu persatu tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno, yang kedua Bapak Sutomo, yang ketiga Bapak Muhammad Yamin, dan yang keempat Bapak Muhammad Hatta. Yang pertama yaitu menurut Bapak Insinyur Soekarno. 5 dasar usulan beliau, diantaranya yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa kebangsaan di sini bukan dalam arti sempit, tetapi dalam arti luas, yakni nationalist state. Beliau memberikan definisi bangsa dengan mengutip pendapat Ernest Renan, yaitu kehendak akan bersatu, orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Pemikiran kedua yaitu internasionalisme atau perikemanusiaan. Menurut beliau tidak bermakna kosmopolitanisme, sebuah paham yang menganggap bahwa seluruh manusia adalah satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama. Menurut beliau, tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya. Karena itulah, internasionalisme harus berakar pada nasionalisme. Nilai ketiga yaitu mufakat atau demokrasi. Beliau mengatakan negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Nilai keempat yaitu kesejahteraan sosial. Prinsip ini diusulkan oleh beliau, yaitu kesejahteraan sosial
merdeka. Prinsip ini dikaitkan oleh Soekarno dengan prinsip ketiga. Karena itu, beliau berpesan, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik, ekonomi, demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Nilai kelima, ketuhanan. Prinsip kelima yang diusulkan Soekarno adalah ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Nah, itulah menurut beliau. Simak yang kedua. Tokoh Bapak Supomo. Pokok pemikiran Supomo ditafsirkan bahwa beliau mengajukan 5 dasar bagi negara merdeka. Yang pertama, persatuan. Persatuan yang dimaksudkan oleh Supomo adalah persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti, persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara pemimpin dan rakyatnya. Beliau sangat menekankan adanya persatuan pemimpin dengan rakyatnya. Nilai kedua, kekeluargaan. Karakteristik sosial bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, sehingga hal ini perlu menjadi dasar bagi Indonesia merdeka. Nilai ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Setiap manusia menurut Supomo dalam pergaulan sosial memiliki kewajiban hidup atau dharma sendiri menurut kodrat alamnya, yang semuanya itu ditujukan untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat yaitu musyawarah. Menurut Supomo, masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan musyawarah sejak dahulu kala. Karena itu, pemimpin negara Indonesia menurut Supomo hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desa agar terwujud pertalian antara pemimpin dan rakyat. Nilai kelima, keadilan rakyat. Setiap pemimpin mulai dari kepala desa menurut Supomo harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Pemimpin Indonesia yang dibayangkan oleh Supomo seperti Ratu Adil adalah sesosok raja dalam mitos orang Jawa yang akan menyelamatkan seluruh rakyat dari mara bahaya. Karena itulah Supomo menganjurkan agar dalam negara Indonesia itu hendaknya dianjurkan supaya warga negara cinta pada tanah air, ikhlas akan diri sendiri, dan suka berbakti kepada tanah air, supaya mencintai dan berbakti pada pemimpin dan kepala negaranya, serta kepada negara supaya takluk pada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Selanjutnya adalah Muhammad Yamin. Beliau menyuguhkan 5 usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama, peri kebangsaan. Menurut Muhammad Yamin ada 3 hal yang harus dilakukan terkait dengan kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka, yaitu mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara, kedua mengenai undang-undang dasar negara, dan ketiga usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat. Yang kedua, peri kemanusiaan. Ketika mengemukakan poin ini, Muhammad Yamin tidak langsung menjelaskan makna dari peri kemanusiaan. Muhammad Yamin mengatakan bahwa pergerakan Indonesia merdeka tidak saja berkaitan dengan perlawanan terhadap penjajah, melainkan juga upaya untuk menyusun masyarakat baru dalam satu negara. Yang ketiga, peri ketuhanan. Poin ketiga ini adalah bahwa penjelasan tentang
bahwa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya nilai keempat yaitu peri kerakyatan. Muhammad Yamin memberikan ilustrasi cukup panjang tentang ini. Peri kerakyatan memiliki permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Pada poin tersebut, Muhammad Yamin banyak merujuk kepada kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Dan pada poin kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin menyatakan bahwa pada kesejahteraan rakyat ini, perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan dilantiknya negara baru. Dan mengenai kehidupan ekonomi sosial bangsa Indonesia, diperlukan adanya kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial yang dikaitkan dengan daerah negara. Secara puitis, Muhammad Yamin mengatakan bahwa Garuda negara Indonesia yang hendak terbang membumbung tinggi melalui daerah yang terhampar dari gentingan Kera di Semenanjung Melayu dan Pulau Weh di puncak utara Sumatera sampai ke kandang Sampan Mangyo di kaki Gunung Kinabun dan Pulau Palma Sangihe di sebelah utara Sulawesi. Selanjutnya yaitu Muhammad Hatta. Menurut beliau, Pancasila sebenarnya tersusun atas dua dasar. Pertama, berkaitan dengan moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, berkaitan dengan aspek politik, yaitu peri kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Ketuhanan menurut Muhammad Hatta menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Kemanusiaan menegaskan pentingnya perbuatan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga ia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional yang satu, tidak terbagi-bagi ke dalam ideologi, golongan, dan kelompok tertentu. Dasar kerakyatan menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat, serta dasar keadilan sosial adalah pedoman dan tujuan bagi adanya Indonesia. Muhammad Hatta menolak gagasan negara integralistik atau negara totaliter. Menurut beliau, negara integralistik memberikan peluang dan legitimasi terhadap adanya kekuasaan mutlak negara, karena negara dan rakyat menjadi satu, tidak terpisahkan. Nah, bagaimana anak-anak tentang 4 tokoh pendiri bangsa yang sudah mengemukakan pendapat mereka tentang Pancasila? Luar biasa ya pemikiran mereka. Nah, anak-anak Bumi, apakah perbedaan dan persamaan pemikiran mereka? Silakan dicatat. Apa saja menurut kalian perbedaan dan persamaan pemikiran mereka ya? Sebagai dasar negara, Pancasila tentu saja tidak cukup hanya tertera dalam sejumlah dokumen negara. Tidak juga diperingati melalui upacara dan kegiatan lain. Lebih dari itu, negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam praktik bernegara, seperti apa ya? Simak baik-baik. Untuk memahami penerapan Pancasila dalam berpraktik bernegara, menurut Murdiono terdapat 3 paparan nilai, yaitu yang pertama ada nilai dasar, nilai yang bersifat abstrak dan tetap, prinsip yang bersifat absolut. Terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu, nilai dasar ini merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut dari segi kandungan
dasar yang berkenan dengan eksistensi sesuatu, mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar inilah yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa sehingga Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Ketika Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari tradisi luhur dan perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial, maka yang dimaksudkan adalah nilai dasar itu. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai yang bersifat kontekstual, yaitu merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Nilai instrumental ini harus disesuaikan dengan tuntutan zaman dan mengacu serta berlandaskan pada nilai dasar yang dijabarkannya. Yang ketiga, nilai praksis adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun dilakukan oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perorangan. Dari 3 tataran nilai Pancasila tersebut, yang akan menjadi pokok bahasan di sini adalah nilai instrumental dan nilai praksis. Nah, bisa kita lihat ya pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai instrumentalnya yaitu mengambil contoh pasal 28 ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pasal 2, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, nilai praksisnya kira-kira apa ya? Coba dilihat baik-baik videonya. Ya, betul. Orang yang sedang membaca Al-Quran. Artinya, negara di sini memberikan jaminan terhadap warga negaranya untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, kita dapat melakukan praktiknya, yaitu kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Selanjutnya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai instrumentalnya adalah pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, nilai praksisnya seperti apa? Di sini praksisnya adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Setiap manusia tidak boleh saling beda-bedakan ya, serta mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pasal 36A sebagai nilai instrumentalnya menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nilai praksisnya seperti apa? Bahwa kita mengakui bahwa Garuda Pancasila adalah lambang negara. Selanjutnya
Undang-Undang Dasar NRI 1945. Presiden ialah orang Indonesia asli. Ayat 2, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Nilai praksisnya seperti apa? Nilai praksisnya adalah jika usia kita sudah masuk ke dalam daftar pilih dalam pemilu, siogianya sebagai WNI yang baik, kita ikut serta dalam pemilu. Kita pilih siapa saja, partai yang mana, nomor berapa, sesuaikan dengan apa yang kau yakini. Nah, seperti itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai instrumentalnya Pasal 34 Undang-Undang Dasar RI 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nilai praksisnya bagaimana? Kita menyayangi anak-anak yang memang kurang beruntung tadi. Apa yang bisa kita upayakan agar membantu mereka mendapatkan haknya? Oke, anak-anak Bumin, bagaimana? Sudah mulai paham ya? Nah, selanjutnya peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Yang pertama yaitu tantangan ideologi. Di antaranya adanya arus ideologi asing seperti ekstremisme, radikalisme, terorisme. Masuknya budaya asing ke Indonesia, banyak yang tak mempelajari nilai-nilai atau ideologi Pancasila, serta pudarnya kesadaran para pelajar untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mudahnya menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian serta post-truth. Nah, di sini kita perlu jeli ya dalam membaca, dalam berliterasi, dalam berselancar dalam media sosial. Kita harus tahu betul mana nih yang hoaks, mana nih yang benar begitu ya. Kita harus jeli. Ketiga, adanya arus globalisasi dengan penggunaan teknologi yang bebas. Betul bahwa kita semua adalah warga negara Indonesia. Namun, jangan lupa bahwa kita memiliki identitas keindonesiaan. Mulai dari KTP, bendera, Garuda, bahasa, serta bahasa daerah. Selain sebagai WNI, kita juga adalah warga negara dunia. Sebagai warga negara dunia inilah kita harus bijak bagaimana dapat berkoordinasi dan juga bergaul dengan sesama warga negara di dunia. Nah, hal ini kita memerlukan Pancasila sebagai filternya. Kemampuan literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Ada 6 jenis literasi dasar yang harus dikuasai, yaitu literasi membaca dan menulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, serta literasi budaya dan bermasyarakat. Selanjutnya yang kedua adalah kecakapan kompetensi peserta didik menyelesaikan permasalahan kompleks, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan
peserta didik menghadapi perubahan pesat pada lingkungan dengan ingin tahu positif, inisiatif, gigi, adaptif, kepemimpinan, peka sosial, dan budaya. Nah, anak-anak sudah paham belum? Oke, jadi sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita juga tidak terlepas dari peran sebagai warga dunia yang menuntut kita harus mampu bersaing di kancah global dengan cara membekali diri agar memiliki sejumlah kecakapan literasi, kompetensi, dan karakter. Tetap semangat, anak-anak Unina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.